akan menjelaskan tentang pengertian ideologi politik. Ideologi politik merupakan himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan, keputusan, kekuasaan, dan mengatur untuk menuju ke arah yang lebih baik atau madani dan harmonis. Politik sendiri adalah kegiatan seseorang untuk melakukan, mengatur, menguasai pengambilan keputusan dan kepentingan untuk menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu harmonis dan madani. Ideologi politik. Dasar ideologi politik adalah keyakinan akan keberadaan pola tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi politik tidak dapat disamakan dengan filsafat yang hanya merenung, namun memiliki tujuan bergerak dan dalam kegiatan dan aksi nyata. Ideologi politik. Menurut Meriam Budiarjo, suatu ideologi politik merupakan himpunan maupun sekumpulan nilai, ide, norma, dan kepercayaan diri yang dimiliki oleh seseorang maupun sekelompok orang di mana menjadi suatu dasar dalam menentukan sikap terhadap suatu kejadian yang dihadapi, serta juga menentukan tingkah laku politiknya. Oleh sebab itu, ideologi politik memiliki tujuan untuk menentukan tingkah laku politiknya ketika terjadi masalah politik, maupun menentukan sikap suatu negara maupun kelompok. Selain itu, ideologi politik juga memiliki beberapa tujuan seperti mempersatukan bangsa, karena dengan diterapkannya suatu ideologi politik dalam suatu bangsa dan negara dapat mempersatukan pandangan serta paham akan bagaimana suatu kehidupan bangsa dan negara secara politik harus diarahkan. Yang kedua, mencapai tujuan atau kepentingan yang sama. Artinya, bahwa ideologi politik yang diterapkan juga berfungsi untuk membimbing serta mengarahkan masyarakat, perseorangan maupun bangsa dan negara pada suatu tujuan maupun kepentingan yang sama. Yang ketiga, mengarahkan cita-cita berbangsa, seperti ideologi demokrasi yang mencita-citakan adanya kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat. Maka ideologi politik juga bertujuan untuk mengarahkan cita-cita suatu bangsa yang ingin dicapai bersama. Yang keempat, memberi pedoman pembangunan. Selain mengarahkan cita-cita bangsa, adanya ideologi politik juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi rencana pembangunan bangsa dan negara. Macam-macam ideologi politik. Yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang menganut 5 sila. Yang kedua, liberalisme. Liberalisme merupakan kekuasaan atau kebebasan individu, kekuasaan atau pembatasan pemerintah dan raja, dan pemilik modal. Yang ketiga, kapitalisme. Kapitalisme merupakan di mana kekuasaan dimiliki oleh orang kapital atau pemilik modal. Yang keempat, sosialisme. Sosialisme merupakan serangkaian sistem ekonomi atau sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri. Saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi ideologi politik. Ideologi politik yakni memiliki suatu fungsi sebagai pola untuk berorganisasi, berinteraksi dalam tindakan manusia. Ini terkait erat dengan ideologi sebagai suatu bentuk sosial beserta suatu jenis atau tipe dalam kepribadian seseorang. Ideologi politik sebenarnya berfungsi untuk memberikan suatu identitas politik atau ciri-ciri politik yang khas bagi suatu kelompok maupun bangsa dan negara yang menganutnya. Kondisi tersebut juga berfungsi untuk menentukan ke arah mana aliran politik dari suatu kelompok maupun negara dan bangsa tersebut. Beberapa fungsi ideologi politik antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai sistem keyakinan politis, ideologis yang memberikan suatu struktur kognitif, memberikan keyakinan pola pemikiran terhadap ideologi politik. Yang kedua, memberikan suatu formula yang bersifat menentukan ke arah mana individu dan tindakan serta pertimbangan kolektif, menentukan keputusan dengan melihat tujuan di dalamnya. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengatasi dan mengintegrasikan konflik.
Ideologi politik mendefinisikan agar fungsinya bisa mengatasi dan mencegah adanya konflik atau perpecahan yang menimbulkan kekacauan sebagai alat dalam mencegah konflik atau pertentangan. Yang keempat, mengetahui identifikasi diri atau self-identification seseorang. Yang kelima, untuk mengetahui kekuatan dinamis dalam kehidupan individu dan kolektif, memberikan satu pengertian mengenai misi dan tujuan, serta suatu komitmen hingga tindakan yang dihasilkan.